Hai, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas biologi tentang sel ya. Jadi di sini kita akan belajar sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa perbedaannya akan dijelaskan. Kemudian kita juga akan belajar tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti akan dijelaskan apa saja organel-organel pada sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian kita akan bahas juga nanti tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan ya. Jadi buat kalian yang ingin belajar dengan baik, simak dengan baik dari awal sampai akhir agar kalian nanti bisa sukses ya di sekolah menghadapi soal-soal ujian untuk materi tentang sel ya. Oke, kita mulai saja ya untuk pembelajaran kita. Sel prokariotik, sel eukariotik, sel tumbuhan, dan sel hewan. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita untuk sel ya. Kita langsung aja masuk tentang teori sel. Nah, pengertian sel merupakan unit terkecil penyusun semua makhluk hidup. Teori sel pertama mengemukakan bahwa sel merupakan kesatuan unit struktural makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh seorang bernama Jacob Schleiden ya, yang hidup di tahun 1804 sampai dengan 1881 dan Theodor Schwann yang hidup di tahun 1810 sampai 1882 ya. Kemudian sel sebagai unit hereditas atau pewarisan sifat makhluk hidup, teori ini dikemukakan oleh Edmund Wilson ya. Dia mengatakan ya bahwasanya menurutnya sifat keturunan atau hereditas itu terdapat pada kromosom dan kromosom terdapat di dalam inti sel ya. Nah, selanjutnya sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup ya, itu dikemukakan oleh seorang yang bernama Rudolf Virchow yang hidup di tahun 1821 sampai 1902. Dia berpendapat bahwa omne cellula ex cellula atau semua sel berasal dari sel sebelumnya ya. Dan selanjutnya sel sebagai unit fungsional makhluk hidup yang dikemukakan oleh Max Klutz yang hidup di tahun 1825 sampai 1874 mengatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Oke, kita lanjutkan tentang sejarah penemuan sel ya. Penemuan-penemuan yang mendukung perkembangan teori sel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Robert Hooke ya. Jadi Robert Hooke ini ya pada tahun 1965 dia menemukan adanya ruang-ruang kosong dibatasi dinding tebal dalam pengamatan sayatan gabus batang Quercus suber di bawah mikroskop. Ruang kosong tersebut disebut dengan sel gabus ya. Kemudian Robert Brown di tahun 1812, seorang biolog Skotlandia, dia menemukan bahwa benda kecil terapung dalam cairan sel yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Selanjutnya Felix Dujardin di tahun 1835 beranggapan bahwa bagian terpenting sel adalah cairan sel yang sekarang disebut dengan protoplasma ya. Nah, Johannes Purkinje yang hidup di tahun 1787 sampai 1869 adalah orang pertama yang menciptakan istilah protoplasma untuk menamai substansi cairan dari sebuah sel ya. Oke, itulah dia sejarah penemuan sel dengan tokoh-tokoh dan apa yang telah mereka temukan dari sebuah sel ya. Oke, kita lihat lagi komponen kimiawi sel ya. Jadi komponen kimiawi sel itu terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat. Sementara senyawa anorganik itu terdiri dari air, vitamin, mineral berupa unsur makro dan unsur mikro. Nah, tipe sel ya, kita akan belajar tipe sel. Secara struktural, sel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti atau tidak memiliki selaput inti atau tidak memiliki dinding inti ya.
Kemudian ada sel eukariotik, itu adalah sel yang memiliki membran inti atau selaput inti. Oke, bisa ya, paham ya? Jadi prokariotik nggak ada selaput intinya, kalau eukariotik ada selaput intinya. Nah, kita akan lihat juga di sini ya, apa perbedaan prokariotik dan eukariotik ya, akan kita jelaskan. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sementara sel eukariotik itu memiliki membran inti. Nah, contoh dari kelompok sel yang prokariotik itu adalah bakteri dan cyanobacteria. Jadi mereka ini digolongkan monera ya, yaitu monera itu ciri khasnya tidak memiliki membran inti, atau monera itu tergolong prokariotik ya. Sementara kalau eukariotik itu selain bakteri dan cyanobacteria, contohnya misalnya alga, jamur, sel tumbuhan, sel hewan itu tergolong eukariotik. Nah, di sini kita lihat gambar dari bakteri ya, bakteri yang tergolong sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti. Kita akan lihat bagian-bagian daripada sel ini ya. Sel ini memiliki plasmid atau dia ada DNA sirkuler kecil di dalam sana ya. Kemudian dia juga memiliki DNA sirkuler besar yang disebut dengan nukleoid ya. Jadi ini adalah bagian substansi materi genetiknya ya. Nah, kalau pada sel eukariotik itu DNA itu kan di dalam inti sel, terbungkus dalam pembungkus selaput intinya. Nah, kalau dia prokariotik ini dia tersebar di dalam sitoplasma ya. Jadi dia nggak punya selaput inti yang membungkus DNA-nya. Selain itu ya, pada sel bakteri ini bisa kita lihat lagi bagian yang disebut dengan ribosom. Ya, jadi ribosom ini merupakan organel yang ada pada prokariotik ya. Jadi organel prokariotik ini cuman ribosom ya, ribosom dia yang sama dengan eukariotik ya. Kemudian bisa kita lihat lagi bagian tubuhnya yang lain, ada sitoplasma atau cairan sel ya, kemudian ada membran sel ya, lalu di situ juga ada dinding sel, dan kita lihat ada kapsul bagian terluar dari dinding sel dilapisi oleh kapsul. Dan lalu di situ juga ada alat geraknya disebut dengan flagella atau flagellum ya. Oke, inilah gambar sebuah sel prokariotik ya, bisa kelihatan gambar bakteri ini. Nah, kita bedakan dengan sel tumbuhan yang dikenal sebagai sel eukariotik. Dia memiliki vakula yang besar itu ya. Kelihatan vakulanya mendominasi isi sel. Kemudian ada RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Kemudian kita lihat lagi bagian-bagiannya ada yang namanya ribosom. Nah, ribosom ini yang ini ditunjukkan di gambar adalah ribosom bebas. Nah, kalau ribosom yang menempel di RE kasar itu yang kelihatan titik-titik yang nempel di RE kasar ya. Kemudian ini adalah membran inti ya. Kemudian di dalam dibungkus membran inti itu adalah nukleus atau inti sel ya. Dia dibungkus oleh membran inti ya. Kemudian ini adalah mikrotubulus. Lalu ini membran plasma. Selanjutnya itu adalah bagian gambar yang disebut dengan mitokondria. Lalu ini adalah gambar dari sebuah kloroplas ya, di dalamnya ada tilakoid ya, kelihatan itu warna hijau. Lalu yang terluar dari dinding dari sel tumbuhan ini adalah dinding sel ya. Lalu itu kelihatan ada vesikel yang dekat dengan badan Golgi. Jadi vesikel ini dihasilkan dari badan Golgi. Oke, itu dia sel tumbuhan. Kita coba lihat lagi gambar sel hewan. Jadi sel hewan ini memiliki nukleus yang memiliki selubung inti ya, atau membran inti ya, sehingga dia digolongkan sel eukariotik sama dengan sel tumbuhan. Kemudian dia punya vesikel juga, kelihatan itu ada lisosom ya. Lalu itu ada ribosom bebas yang tersebar di dalam sitoplasma. Kemudian ada juga RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Di sana terdapat ribosom yang menempel ya. Lalu di situ ada RE halus ya. RE halus ini nggak ada ribosom menempel di sana. Lalu ini adalah gambar dari badan Golgi ya, atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Lalu ini adalah sepasang sentriol ya, nanti dia berperan dalam pembelahan sel. Dia khususnya ada pada sel hewan, dia tidak ada pada sel tumbuhan ya. Lalu kita lihat lagi ya, di sini ada membran plasma atau membran sel ya. Kemudian ada mitokondria, ada mikrotubulus, ada mikrofilamen. Nah, kalau kita perhatikan tadi di sel tumbuhan tadi ada vakula ya. Di sel hewan ini enggak ada.
Ya, di sel tumbuhan tadi ada plastida berupa kloroplas, di sel hewan nggak ada. Nah, tetapi yang ada di sel hewan ini nggak ada di tumbuhan adalah lisosom dan sepasang sentriol atau sentrosom ya. Oke, bisa paham ya. Nanti akan kita jelaskan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan dengan lebih lengkap lagi dalam tabel ya, biar kalian paham dulu gambar sel tumbuhan, sel hewan, dan sel prokariotik tadi yang diwakilkan dengan gambar bakteri. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut lagi, ini kalau kita langsung bisa melihat perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik secara struktural gambarnya ya. Kita bisa lihat ya bahwasanya sel prokariotik itu dia punya yang namanya bagian daripada inti yang disebut dengan plasmid dan nukleoid yang mengandung DNA tadi ya. Itu dia tersebar di dalam sitoplasma, tidak ada selaput pembungkusnya sehingga dikatakan dia prokariotik, tidak memiliki membran inti ya. Nah, jadi dia di situ plasmidnya tersebar di dalam sitoplasma. Itu juga dengan nukleoidnya. Jadi kalau plasmid tadi kan DNA sirkuler kecil ya. Kalau nukleoid itu DNA sirkuler besar yang seperti benang yang padat gitu ya. Jadi dia tuh kalau kita bentangkan itu bentuk lingkaran yang besar gitu ya. Tapi karena dia di sini dalam sebuah sel, dia harus memadat begitu ya. Nah, selanjutnya ya, kalau kita lihat dia pada sel eukariotik ini kan kelihatan inti selnya ya, ada selaput intinya, di mana inti selnya itu terdiri dari nukleoplasma, nukleolus, membran inti. Nah, di sini dia sudah punya membran inti kalau pada sel eukariotik. Kalau pada prokariotik tadi dia nggak punya membran inti. Disitulah perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Di samping yang lainnya perbedaan mereka bisa kita lihat juga dari organelnya ya. Lihat ya, pada sel prokariotik ini ada ribosom. Nah, kalau pada eukariotik juga ada ribosom. Tapi organel-organel yang lain ya selain ribosom yang ada di dalam sitoplasma daripada sel eukariotik itu cuman ada ribosom di sel prokariotik ya. Jadi cuman ada ribosom nih di sel prokariotik, yang lain-lainnya seperti aparatus Golgi, lisosom, kemudian retikulum endoplasma, mitokondria, itu nggak ada pada sel prokariotik ya. Jadi sel prokariotik ini termasuk sel yang sederhana ya. Karena dia memang sel yang sederhana di antara sel-sel yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi itu dia gambarnya ya. Kita lanjutkan lagi, inilah yang akan kita bahas ya tentang organel-organel sel ya. Jadi ini sudah dibentuk dalam bentuk ringkasan ya. Nanti kalau kalian ingin melihat penjelasan lebih lengkapnya, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, kita bacakan dulu ya bagian-bagian sel atau organel sel ya. Jadi secara garis besar bagian sel itu ada 4 ya. Ada dinding sel ya. Dinding sel itu fungsinya melindungi isi sel dan memberi bentuk sel. Nah, ingat dinding sel ini hanya dimiliki oleh, kalau pada sel eukariotik dia dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Jadi tidak ada pada sel hewan ya. Kemudian yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma atau membran sel. Fungsinya adalah melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat-zat karena membran bersifat semi permeabel ya. Juga dia berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar dan juga berfungsi membatasi isi sel dengan bagian luar sel. Bagian sel yang ketiga adalah nukleus atau inti sel. Fungsinya adalah mengendalikan atau mengatur seluruh kegiatan yang terjadi di dalam sel. Dan bagian yang keempat adalah sitoplasma ya, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Nah, di dalam sitoplasma ini ditemukan banyak sekali organel-organel ya. Apa saja organel-organel sel di dalam sitoplasma? Yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria itu berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Dan kemudian ada organel sel bernama plastida ya. Plastida ini ada 3 macam.
Kloroplas yang berklorofil, leukoplas tidak mengandung pigmen warna, dan kromoplas berpigmen merah, kuning, dan lain-lain ya. Fungsinya apa? Nah, kalau kloroplas itu tempat berlangsungnya fotosintesis. Sementara kalau leukoplas, dia fungsinya sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan. Penyimpanan zat pati namanya amiloplas, penyimpanan protein namanya proteoplas, penyimpanan lemak namanya elaioplas. Dan kromoplas adalah bagian plastida yang memberi warna pada bunga dan buah ya. Berikutnya organel berikutnya adalah retikulum endoplasma ya, atau RE, atau ini ada dua macam ya, RE atau retikulum endoplasma ini ada yang kasar, ada yang halus. Nah, untuk yang kasar, RE kasar dia berfungsi melakukan transport dan sintesis protein. Sementara RE halus dia berfungsi sebagai tempat sintesis lipid ya. Lalu badan Golgi adalah tempat menampung dan memodifikasi protein yang ditransport oleh retikulum endoplasma. Lalu ada lisosom. Lisosom ini mencerna dengan enzim-enzim hidrolitik zat-zat asing yang masuk ke dalam sel, menghancurkan organel yang tidak berfungsi lagi. Kemudian ada sentriol, berperan penting dalam pembentukan ya. Sentriol berperan penting dalam penentuan arah pada saat pembelahan sel ya. Kemudian ada ribosom, tempat berlangsungnya sintesis protein. Ada vakuola, tempat penyimpanan cadangan makanan dan mengatur tekanan turgor sel. Dan yang kemudian yang terakhir adalah badan mikro. Ini ada dua macam. Yang pertama peroksisom dan yang kedua glioksisom. Nah, peroksisom itu berfungsi menguraikan asam glikolat hasil fotosintesis dan berperan dalam fotorespirasi. Sementara kalau glioksisom itu menguraikan lemak menjadi karbohidrat atau sebaliknya ya. Oke, kita akan lihat satu persatu penjelasan dari organel-organel penjelasan dari bagian-bagian sel dan organel-organel selnya ya. Oke, tetap menyimak dan tetap semangat belajarnya ya. Kita mulai dari dinding sel ya. Jadi struktur dinding sel itu ya, ada beberapa organisme itu memiliki struktur dinding sel yang berbeda-beda ya. Jadi struktur dinding sel pada sel tumbuhan itu dia sebagian besar terbentuk oleh polimer karbohidrat yaitu selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Kemudian struktur dinding sel pada jamur itu terbentuk dari kitin. Struktur dinding sel pada alga atau ganggang itu terbentuk dari pektin, glikoprotein, dan gula sakarida sederhana. Sementara struktur dinding sel pada bakteri dia tersusun dari peptidoglikan, yaitu suatu glikoprotein. Jadi itu dia ya penyusun dinding sel pada beberapa organisme. Nah, kita akan lihat ini penyusun dinding sel pada tumbuhan yang kita bahas ya. Jadi komponen utama penyusun dinding sel pada tumbuhan adalah selulosa. Selulosa merupakan karbohidrat yang membuat dinding sel menjadi kaku atau inelastis dan membentuk serat panjang. Serat selulosa berfungsi membentuk mikrofibril. Selain selulosa, ada beberapa karbohidrat penting lainnya, diantaranya yaitu pektin, lignin, dan hemiselulosa. Karbohidrat tersebut berfungsi untuk membentuk dinding sel dengan cara membentuk sebuah jaringan bersama dengan protein struktural ya. Oke, kita lihat ya struktur dinding sel pada tumbuhan itu ada 3 bagian ya, lamela tengah, dinding sel primer, dinding sel sekunder. Dan kita lihat yang ini adalah lamela tengah ya. Lamela tengah adalah lapisan paling luar dari dinding sel ya. Ini posisinya di sini. Jadi dia terluar ini. Kemudian lamela tengah banyak mengandung pektin yang berfungsi untuk melekatkan sel satu dengan sel lainnya. Jadi lamela tengah ini akan berdempet dengan sel satu dengan sel lainnya ya, karena dia paling luar posisinya ya.
Kemudian yang kedua adalah dinding sel primer ya. Dinding sel primer, lihat gambarnya di situ posisinya di tengah-tengah ya, di antara lamela tengah dengan dinding sel sekunder. Nah, sel tumbuhan pada saat proses pertumbuhannya mempunyai dinding sel primer yang tipis dan lentur ya. Dinding sel primer terletak di antara dinding sel sekunder dan lamela tengah. Dinding sel primer tersusun dari selulosa, selulosa mikrofibril, hemiselulosa, dan zat pektin ya. Selanjutnya kita akan lihat dinding sel sekunder ya. Jadi dinding sel sekunder, dilihat di gambar ya. Itu dia posisinya di situ. Dia adalah dinding sel sekunder ini terbentuk pada bagian dalam dinding sel primer. Jadi di sebelah dinding sel primer, sebelah dalamnya. Kalau sebelah luar dinding sel primer kan tadi lamela tengah ya, sebelah dalamnya. Itu dinding sel sekunder. Nah, dinding sel sekunder adalah dinding sel yang memiliki lapisan tebal serta teksturnya kaku dan kuat ya. Jadi dinding sel sekunder ini lapisannya tebal, teksturnya kaku dan kuat. Sel-sel yang sudah tumbuh dewasa atau matang akan membentuk dinding sel sekunder ya. Jadi kalau semakin tumbuh dewasa tumbuhannya, maka terbentuklah dinding sel sekunder ini. Nah, dinding sel sekunder tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin ya. Oke, dan lignin berfungsi memberikan sokongan tambahan pada dinding sel agar semakin kuat itu dinding selnya ya. Oke, itulah dia penyusun daripada dinding sel. Tadi sudah disampaikan ya, lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Oke, kita lihat fungsi dinding sel pada tumbuhan. Dinding sel pada tumbuhan itu berfungsi untuk membantu mempertahankan tekanan turgor agar sel tidak membengkak dan pecah jika air yang masuk ke dalam terlalu banyak. Jika tekanan turgor hilang, maka tanaman akan layu karena tekanan turgor memberi sel tumbuhan bentuk kaku. Pada dinding sel terdapat plasmodesmata dan noktah atau pit yang berfungsi meneruskan rangsangan dari satu sel ke sel lainnya, juga sebagai jalur transportasi antar sel. Nah, kita lihat ini gambar dari plasmodesmata ya. Jadi plasmodesmata ya, apa itu plasmodesmata ya? Plasmodesmata itu adalah suatu saluran terbuka atau celah pada dinding sel yang menghubungkan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya ya. Jadi ini kalau nggak ada plasmodesmata nih berarti antara sel satu dengan sel lain nggak ada komunikasi. Nah, dengan adanya plasmodesmata ini terjadilah hubungan dari sel satu dengan sel lain. Bisa dialirkan suatu zat dari sel satu kepada sel lain. Bisa diteruskan rangsangan dari sel satu ke sel lain gitu ya. Nah, kita lihat ini komponen daripada sel ini. Di sini adalah bagian daripada dinding sel ya. Jadi kalau plasmodesmata ini kan celah ya. Jadi di situ ada jalur transportasi dia ya. Di situ juga ada sitoplasmanya dan ada vakuolanya. Nah, kalau nanti pengangkutan atau jalur transportasi dari antar sel satu menuju sel lain, dia melewati dinding sel ya. Dia melewati dinding sel, itu namanya jalur transportasinya namanya jalur apoplas ya. Dia melewati dinding sel. Tapi kalau nanti jalur transportasinya dia melewati sitoplasma dan menembus plasmodesmata ya, dia pasti akan melalui plasmodesmata hingga mencapai sitoplasma 1, mencapai sitoplasma sel sebelahnya, itu harus melewati plasmodesmata ya. Itu nama jalur transportasinya adalah jalur simplas ya. Dia melalui sitoplasma melewati plasmodesmata ya. Jadi transportasi dari sel satu menuju sel lain itu ada dua cara, secara apoplas melalui dinding sel ya, secara simplas melalui plasmodesmata nanti akan menembus sitoplasma ya. Oke, kita lihat bagian dinding sel juga ditemukan namanya noktah atau pit. Noktah atau pit adalah suatu bagian pada dinding sel yang tidak mengalami penebalan ya. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya, ini adalah gambar sel tumbuhan ya. Nih gambar pitnya itu ya, bagian dinding sel yang tidak menebal ya. Jadi yang hitam-hitam itu penebalan ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan lebih besar lagi, bagian yang
pit itu, di mana dinding selnya tidak menebal ya, itu langsung di situ ada bagian membran sel ya, bertemu langsung dengan membran sel, sehingga nanti transportasi bisa menembus dari situ, dari pit, dari plasmodesmata juga bisa ya. Nah, kemudian bisa juga kita lihat ini gambar pit membrannya, itu juga ada bagian dari dinding sel yang tidak menebal ya. Jadi tipe-tipe pit ini macam-macam ya. Seperti itu ya. Di sini diberikan dua contoh pit B dan C ya. Oke, kita lihat. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua. Tadi kita sudah membahas tentang dinding sel. Sekarang kita akan membahas tentang membran sel ya. Oke, kita lanjutkan ya, membran sel. Nah, membran sel memiliki struktur dua lapis membran fosfolipid ya. Jadi dikenal dengan fosfolipid bilayer. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini gambar membran sel, ini ada namanya rantai karbohidratnya. Kemudian itu ada glikolipid. Glikolipid itu adalah karbohidrat tadi ya, menempel dengan lipid ya. Jadi namanya glikolipid. Kemudian inilah dua lapis fosfolipid ya, bagian fosfolipidnya ada dua lapis. Kemudian ini ada kolesterol, bagian ekornya itu namanya kolesterol atau lipid. Kemudian ada protein integral. Kemudian ada glikoprotein integral ya. Jadi kalau protein integral itu proteinnya sampai mencapai kedalaman ya. Kedalaman dua sisi membran ya. Kedalaman dua lapis fosfolipid ya. Kemudian kalau protein perifer dia menempel di permukaan saja. Kemudian ada protein perifer juga, itu hanya menempel di permukaan saja. Lalu ini adalah itu karbohidrat yang warnanya kuning itu ya, menempel dengan protein namanya glikoprotein ya. Itulah dia gambar daripada membran sel. Nah, kalau kita lihat nih selnya itu kita lihat kayak gitu ya. Jadi diambil dua lapis membran fosfolipid dan kelihatan di bawah mikroskop. Dan ini teori fluid mosaik namanya, yang mengemukakan bentuk membran sel seperti ini ya. Oke, kita lihat lagi penjelasannya ya. Inilah dia tadi membran sel ya, terdiri dari fosfolipid bilayer ya. Jadi daerah fosfolipid bilayer itu kan dikatakan dua lapis fosfolipid ya. Jadi ada bagian kepala yang bersifat hidrofilik ya. Ada bagian atas dan bawah karena ada dua lapis fosfolipid. Sementara bagian ekornya itu dia bersifat hidrofobik ya. Kalau hidrofilik artinya menarik air ya. Kalau hidrofobik itu menolak air atau tidak bisa dilewati air gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kita lihat struktur membran sel yang lebih komplit ini ya, bagian-bagiannya kita mulai aja ya. Jadi ini namanya adalah bagian dari extracellular fluid ya, cairan di luar sel gitu ya. Kemudian ini adalah sitoplasma, cairan di dalam sel. Nah, ini adalah fosfolipid ya. Jadi fosfolipid itu terdiri dari kepala fosfat, ekornya lipid, namanya fosfolipid. Ada dua lapis sehingga dikatakan fosfolipid bilayer. Nah, bagian kepalanya hidrofilik tadi, menarik air atau menyukai air. Sementara bagian ekornya yang tadi lipid tadi dia adalah hidrofobik ya. Dia menolak atau membenci air gitu ya. Kemudian ini adalah karbohidrat. Jadi yang keluar dari permukaan itu ya, itu namanya karbohidrat. Nah, kemudian ini adalah bagian protein yang di satu sisi saja ya. Kemudian ini ada alpha helix protein ya. Jadi bentuknya alpha helix protein ini. Nah, protein ini dikatakan protein integral atau integral protein karena dia menembus lapisan fosfolipid bilayer itu ya. Selanjutnya ini adalah masih protein integral ya. Ingat ya, kalau integral itu artinya protein itu menembus fosfolipid bilayer. Kedua fosfolipid itu dia mencapai ke semuanya itu ya. Jadi dia akan berhubungan dengan ekstraseluler atau cairan ekstraseluler dan berhubungan dengan cairan sitoplasma sel ya. Dia biasanya digunakan dalam transportasi nantinya ya. Kemudian, nah yang ini adalah karbohidrat yang menempel pada protein sehingga disebut dengan
karbohidrat yang menempel pada protein sehingga disebut dengan glikoprotein ya. Lalu itu adalah globular protein ya, sama juga dengan protein ya. Kemudian ini periferal protein ya, atau protein perifer ya, itu artinya protein itu di satu sisi membran saja. Dia tidak menembus kedalaman fosfolipid bilayer ya, jadi dia tidak bisa dijadikan alat transportasi ya, karena dia tidak tembus di kedua membran fosfolipid bilayer. Oke, kemudian ini adalah bagian kolesterol ya, bagian kolesterol, bagian ekornya dari fosfolipid tadi. Dan kolesterol itu berikatan dengan karbohidrat itu namanya menjadi glikolipid ya. Jadi karbohidrat yang menempel dengan lipid atau kolesterol ya. Nah, ini adalah protein integral yang digunakan sebagai transport protein. Jadi ada saluran protein di sana sehingga nanti molekul-molekul dari luar sel itu bisa masuk ke dalam sel melewati protein channel ya, atau transport protein. Ya, makanya yang digunakan untuk transport protein itu harus protein integral ya. Kalau protein periferal itu nggak bisa ya, karena dia nggak bisa menembus membran dari ekstraseluler menuju sitoplasma, itu nggak tembus, maka harus digunakan yang protein integral. Kalau periferal nggak bisa ya. Oke, itulah dia tentang struktur membran sel ya. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya untuk bagian-bagian nama ini, karena kalau ulangan ini suka muncul gambarnya, kalau kamu nanti tinggal menunjukkan itu namanya apa ya. Jadi diberikan soal ada nomor nanti ya 1 2 3 4 ya, beri namalah, tentukan nama pada bagian yang ditunjuk oleh 1 2 3 4 misalnya, berurutan lagi dia mintanya ya kan. Nah, mau nggak mau kamu harus tahu ya, jadi kamu harus paham yang namanya bulat-bulat itu fosfat, ekornya lipid karena disebut dengan fosfolipid karena dua lapis namanya fosfolipid bilayer. Kalau ada karbohidrat yang keluar-keluar itu karbohidrat, kalau dia menempel pada protein namanya glikoprotein, kalau dia menempel pada lipid namanya glikolipid. Nah, protein ada dua macam, kalau dia cuma di salah satu sisi saja namanya protein perifer, kalau dia mencapai kedalaman dua fosfolipid bilayer itu atau kedalaman fosfolipid bilayer, dia namanya protein integral ya. Oke, itu secara garis besar tentang bagian-bagian struktur membran sel. Kita lanjutkan lagi, bagian sel berikutnya adalah nukleus atau inti sel. Fungsi daripada nukleus atau inti sel adalah mengatur segala aktivitas di dalam sel seperti mengendalikan proses metabolisme di dalam sel, kemudian menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, lalu sebagai tempat replikasi DNA dan transkripsi DNA. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini gambarnya, ini adalah gambar sebuah nukleus ya, di dalam sebuah sel. Kita lihat bagian nukleusnya, kita keluarkan dari sel tersebut, ini bagian-bagiannya ya. Jadi bagiannya itu terdapat yang namanya selaput membran nukleus ya. Jadi selaputnya itu inilah yang dimiliki oleh sel eukariotik, nggak ada pada sel prokariotik ya. Selaput membran nukleus atau selaput membran inti ya. Jadi kalau dilihat lagi selaput membran inti itu terdiri dari apa ya? Ada membran luar, ada membran dalam. Jadi dia punya dua lapis membran ya. Jadi ingat ya, nukleus ini atau inti sel salah satu organel dengan ciri khasnya adalah memiliki dua lapisan membran ya. Nanti selain nukleus ada lagi yang namanya mitokondria dan kloroplas punya dua lapis membran. Jadi cuma 3 ya, nukleus, mitokondria, dan kloroplas itu adalah organel dengan membrannya ada 2 atau ganda ya. Nah, kemudian itu ada pori-pori dari nukleus ya. Jadi supaya materi dari inti ini bisa keluar tentu harus ada pori-porinya ya. Selanjutnya ya, itu dia pori-porinya. Selanjutnya itu ada nukleoplasma, itu adalah cairan di dalam inti. Lalu ada nukleolus, adalah anak inti. Jadi dalam inti ada lagi anak inti gitu ya. Jadi kayak punya anak dia ya. Jadi namanya anak inti.
Lalu itu bagian yang seperti itu yang kelihatan ya agak, itu adalah sebenarnya kromatin ya. Kromatin atau kromosom masih dalam bentuk benang-benang halus. Dia nanti akan terlihat jelas kalau sel ini sedang membelah, akan menjadi penebalan dan kelihatan namanya kromosom. Tapi kalau dalam sel yang belum membelah namanya kromatin ya. Nah, disitulah terdapat nanti DNA ya sebagai substansi hereditas. Oke, sekarang kita akan bahas bagian yang keempat ya. Yang keempat ini sitoplasma ya. Jadi kita sudah bahas tadi dinding sel, membran sel, nukleus, dan yang keempat adalah sitoplasma. Oke, kita lihat sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan di luar inti ya. Nah, jadi sitoplasma adalah zat cair yang mengisi ruang antara membran sel dan organel seluler. Campuran heterogen dari butiran buram dan senyawa organik yang memberikan sifat koloid ya. Jadi koloid itu kayak sifatnya kental gitu ya. Secara kimia, sitoplasma mengandung 90% air dan 10% termasuk campuran senyawa organik dan anorganik dalam berbagai proporsi. Zona perifer sitoplasma yaitu substansi tebal dan seperti jelly yang dikenal juga dengan plasmogel. Jadi kalau misalnya kita lihat sitoplasma yang sebelah zona perifer itu sebelah pinggiran ya, itu lebih kental dia seperti jelly ya, namanya plasmogel ya. Sitoplasma berbentuk jelly itu maksudnya. Sementara daerah di sekitar zona nukleus ya, bagian dekat ke inti sel itu tipis dan cair di dalam dan dikenal dengan plasmosol. Jadi dia lebih tipis dan lebih cair. Kalau tadi kan lebih tebal dan seperti gel gitu ya, jelly ya. Jadi kalau plasmogel berbentuk gel ya, kalau plasmosol berbentuk cair ya. Yang plasmogel dia sebelah pinggiran ya. Kalau di dekat inti namanya plasmosol ya. Sitoplasma mengandung protein sekitar 20 sampai 25%, yaitu protein larut termasuk enzim. Sitoplasma mengandung jumlah karbohidrat, garam anorganik, lipid dan zat lipoidal ditemukan dalam sitoplasma. Nah, berikutnya kita akan lihat di dalam sitoplasma itu banyak organel-organel sel ya. Kita mulai dari ribosom ya. Jadi ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein, di mana laju sintesis sangat dipengaruhi oleh jumlah ribosom. Ribosom membangun protein dalam dua lokasi sitoplasmik. Ada nanti ribosom bebas yang tersebar di dalam sitoplasma atau sitosol, ada ribosom yang terikat atau menempel pada retikulum endoplasma, namanya ribosom yang menempel di RE kasar ya. Nah, di gambar ini adalah ribosom yang nempel pada RE kasar ya. Selanjutnya yang kedua adalah retikulum endoplasma dan badan Golgi ya. Sini kita langsung dua organel kita akan jelaskan bagaimana mereka bekerja sama dalam melakukan sekresi protein ya dan modifikasi protein ya. Nah, jadi di sini ya beberapa rantai polipeptida itu memasuki lumen RE dan akan diproses menjadi protein itu melalui jalur sekretori. Ini dia ya. Jadi dari inti dia keluar, dia memasuki jalur sintesis protein, dia masuk ke RE ya. Di sini RE-nya RE kasar ya, karena si ribosomnya nempel di retikulum endoplasma. Nah, kemudian selanjutnya lipid dibentuk dalam membran RE halus ya. Jadi ingat ya, kalau RE kasar itu tadi transportasi sintesis protein, kalau RE halus itu nanti sintesis lipid. Nah, RE halus yang ini ya. Jadi dia melakukan sintesis lipid.
Selanjutnya, vesikel membran RE kemudian membawa protein dan lipid menuju badan Golgi. Jadi vesikel yang dari RE tadi, dia akan membawa protein dan lipid menuju badan Golgi ya. Nah, itu ke badan Golgi ya. Jadi protein-protein ini dibawa nih ke badan Golgi dari RE kasar. Sementara dari RE halus ini lipid juga dibawa dari RE halus menuju badan Golgi. Jadi protein dan lipid ini nanti menuju ke badan Golgi. Lalu protein dan lipid hasil pemprosesan akhir terjadi dalam lumen badan Golgi. Beberapa modifikasi menyebabkannya dapat dikirim ke tujuan yang berbeda. Jadi nanti di badan Golgi ini terjadi modifikasi protein dan lipid. Dan tentu saja hasilnya nanti akan keluar dari badan Golgi dan menuju tujuan yang berbeda. Nah, dia di sini udah selesai ya, dimodifikasi dari badan Golgi udah keluar itu dalam bentuk vesikel ya. Nah, udah keluar dia. Selanjutnya nanti vesikel yang terlepas dari membran badan Golgi itu membawa produk atau hasil akhir berupa protein dan lipid ke membran plasma. Nah, bila hasil akhir ini dilepaskan keluar sel, itu dilepaskannya secara eksositosis ya. Jadi dia keluar dari sel, namanya peristiwa eksositosis ya. Bagi kalian belum lihat transportasi membran sel ya, pelajari, buka video sebelumnya, ada transportasi pada membran sel. Di situ dijelaskan peristiwa eksositosis dan endositosis. Jadi eksositosis itu adalah keluarnya zat-zat dari dalam sel keluar sel. Kalau nanti endositosis, masuknya zat-zat dari luar sel ke dalam sel. Jadi ekso keluar, endo ke dalam gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat video sebelumnya, yaitu tentang transportasi pada membran sel ya, supaya lebih paham lagi tentang transportasi pada membran sel. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Beberapa vesikel terbentuk dari membran plasma dan bergerak menuju sitoplasma. Vesikel endositik ini mungkin berfusi dengan membran atau organel lain atau tetap utuh sebagai vesikel penyimpanan. Jadi ini dia ada yang namanya dari luar sel, dia mengalami endositosis ya, sehingga dia dinamakan vesikel endositik ya. Kalau dia prosesnya endositosis, nah membentuk vesikel namanya vesikel endositik ya. Nanti vesikel ini bisa saja berfusi dengan organel lain atau dia disimpan di dalam sel gitu ya. Nah, vesikel-vesikel lain yang terbentuk dari membran RE dan badan Golgi dapat berfusi dengan membran plasma. Kemudian vesikel eksositik ini kemudian dikeluarkan dari sel. Itu tadi yang dijelaskan ya. Jadi bila badan Golgi itu melepaskan vesikel-vesikel, itu dapat keluar dengan proses eksositosis. Oke, itulah dia kelihatannya bahwa fungsi RE kasar dengan badan Golgi itu saling keterkaitan ya. Jadi inti sel melepaskan protein ya, melepaskan protein. Dalam sintesis protein kan ada di inti sel, dilanjutkan ke ribosom nanti menempel ke retikulum endoplasma, diangkutlah protein itu ya, dan keluar nanti menuju badan Golgi. Begitu juga lipid dari RE halus keluar dari RE halus menuju badan Golgi, dimodifikasilah protein dan lemak dan hasilnya berupa vesikel-vesikel ya. Vesikel-vesikel itu bisa berisi yang namanya produk-produk yang dapat dilepaskan keluar sel, namanya peristiwa eksositosis ya. Sementara kalau nanti yang dari luar sel memasuk ke dalam sel membentuk vesikel, nanti bisa aja bergabung dengan organel-organel di dalam sel untuk dicerna dengan lisosom ya. Itu dia. Nanti kita akan lihat fungsi lisosom ya. Nah, kita lihat ya, jadi badan Golgi itu berfungsi untuk mensekresi zat seperti protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak. Nah, juga sebagai tempat modifikasi protein, sebagai tempat mensekresi musin, mensekresi proenzim atau zimogen, itu adalah enzim yang belum aktif. Dia bisa membentuk lisosom. Pada tumbuhan disebut diktiosom, berfungsi untuk sekresi lendir, lilin, dan sekresi bersifat lengket ya. Badan Golgi, getah itu berarti dari badan Golgi ya.
Nah, kita lihat retikulum endoplasma. Nah, ini adalah retikulum endoplasma. Ini ada dua macam ya. Yang pertama retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Dia memiliki ribosom ya, berfungsi untuk transport dan sintesis protein. Sementara yang kedua adalah RE halus atau retikulum endoplasma halus. Dia tidak memiliki ribosom, berfungsi untuk sintesis lemak ya. Nah, ini dia RE kasar ya, di situ banyak menempel ribosom, butiran-butiran ribosom di permukaan RE kasar. Sementara ini RE halus tidak ada ribosom di permukaannya. Oke, bisa kelihatan bedanya ya. Oke, kita lihat ini retikulum ya. Coba tentukan nama dan fungsi pada bagian A dan B. Oke, siapa yang bisa menjawab ini? A adalah retikulum apa? B adalah retikulum apa? Fungsinya apa? Coba dijawab. Saya kasih waktu 1, 2, 3. A, apa jawabannya? Oke, A adalah retikulum endoplasma halus. Tidak memiliki ribosom, berfungsi untuk mensintesis lemak. B, 1, 2, 3. B adalah RE kasar, memiliki ribosom, berfungsi untuk transport dan sintesis protein. Oke ya, yang bisa menjawab dengan baik 100 tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan lagi tentang lisosom. Pembentukan lisosom dan aktivitasnya ya. Jadi seperti yang tadi ya, ini sebenarnya mirip-mirip ya, menyambung tentang badan Golgi tadi ya. Jadi di sini ada lingkungan intraseluler atau di dalam sel ya, yaitu sitoplasma sel gitu ya. Sementara ini lingkungan di luar sel atau lingkungan ekstraseluler. Nah, di dalam sel itu kan ada badan Golgi atau kompleks Golgi ya. Dia tadi protein masuk di situ, lipid masuk, dimodifikasi. Nah, produk-produknya ini nanti menjadi vesikel dan ada sebagian menjadi lisosom. Nah, di sini si badan Golgi ini membentuk lisosom ya. Namanya lisosom primer yang dihasilkan oleh badan Golgi. Nah, ini partikel makanan dari luar ya. Partikel makanan dari luar ini mengalami endositosis ya. Menjadi vesikel endositik ya, namanya endosom ya. Nah, vesikel yang mengandung makanan ini nanti bertemu dengan lisosom ya, partikel makanan ditelan dengan endositosis ya. Dan lisosom berfusi dengan suatu endosom. Jadi endosom yang berisi partikel makanan dan lisosom itu akan bertemu dan lisosom itu berfusi itu bergabung ya. Dan kemudian si lisosom itu akan mencerna makanan itu ya. Karena fungsi lisosom ini sebagai pencernaan intraseluler, dia kaya dengan enzim-enzim hidrolitik ya. Nah, setelah makanan dicerna tentu sari-sari makanannya akan disebarkan ke dalam sel. Sementara ada zat-zat sisa ya. Jadi ini pencernaan partikel makanannya. Nanti produk hasil pencernaan itu akan disebarkan ke dalam sel ya, molekul-molekul kecil hasil pencernaan berdifusi ke dalam sitoplasma. Sementara yang sisa-sisanya, zat-zat metabolisme sisa akan dikeluarkan secara eksositosis, itu dia akan dibuang ya. Dia akan dikeluarkan itu sisa-sisanya yang tidak berguna ya, materi yang tidak dicerna dibuang keluar sel saat terjadi fusi partikel dengan membran plasma. Jadi ini peristiwa eksositosis, dia membuang zat-zat sisa dari sel keluar sel ya. Kalau tadi memasukkan makanan namanya secara endositosis, mengeluarkan zat-zat sisanya secara eksositosis. Oke, bisa paham ya? Nah, jadi fungsi lisosom itu yang pertama melakukan pencernaan intrasel karena kaya dengan enzim-enzim hidrolisis. Kemudian melakukan fagositosis, yaitu mencerna zat-zat asing atau kuman-kuman secara intraseluler. Berikutnya sebagai autofag, yaitu mencerna atau menyingkirkan struktur organel yang rusak.
Lalu autolisis, menghancurkan diri sel dengan melepaskan isi lisosom ke dalam sel. Contohnya hilangnya ekor berudu saat metamorfosis katak ya. Jadi ekor katak itu lama-lama menyusut gara-gara peristiwa autolisis. Jadi sel-selnya dihancurkan karena sudah tidak berfungsi lagi. Yang menghancurkannya adalah lisosom yang melepaskan enzim sel sehingga sel-sel itu akan hancur dan mati ya. Lama-lama hilanglah ekornya, tinggallah katak muda tanpa ekor ya. Oke, itu dia untuk fungsi lisosom. Kita lanjut lagi mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel, menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Disebut the powerhouse, penghasil energi gitu ya. Ciri-cirinya adalah memiliki membran ganda. Tadi sudah saya bilang ya, selain nukleus, ada mitokondria juga memiliki membran ganda ya. Di antara membran terdapat ruang antar membran ya. Terdapat di dalam sitoplasma sel eukariotik ya. Kecuali sel darah merah yang matang itu enggak ada mitokondrianya ya. Sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria. Jadi fungsi respirasi pada sel prokariotik seperti bakteri, dia menggunakan mesosom karena dia nggak punya mitokondria. Nah ini adalah inner membran atau membran bagian dalam dari mitokondria. Ini outer membran, membran luar dari mitokondria. Lalu ini adalah intermembran space, yaitu ruang di antara kedua membran luar dan dalam ya. Kemudian membran dalam itu dapat melekuk-lekuk membentuk krista yang berfungsi memperluas permukaan untuk proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Nah ini adalah bagian krista membran yang melekuk-lekuk ke arah dalam. Lalu ada bagian membran dalam, terdapat enzim ATP sintetase yang berfungsi mensintesis ATP. Lalu terdapat matriks berupa ruang yang di dalamnya terdapat DNA mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat anorganik, serta ion-ion magnesium, kalsium, dan kalium. Nah itu dia. Jadi dia matriks itu ya seperti ruangan gitu ya. Yang ada DNA-nya, ada ribosom juga ya. Dan zat-zat lainnya ya. Oke, itu dia mitokondria. Kalau kita jelaskan lagi, ini bagian gambar mitokondria ya. Kalau dibedah itu kayak gitu posisinya. Mitokondria itu berfungsi untuk metabolisme energi di dalam sel ya. Nah, ini namanya membran dalam, merupakan pembatas utama antara sitosol dengan enzim mitokondria. Kemudian ini adalah matriks, merupakan ruang yang dikelilingi oleh membran dalam, mengandung beberapa enzim yang digunakan untuk respirasi seluler, juga mengandung ribosom dan DNA ya. Ini adalah krista, yaitu membran dalam yang melekuk-lekuk tadi, melekuk-lekuk ke arah dalam ya, penting untuk menghasilkan ATP. Oke, selanjutnya kita lanjutkan plastida ya. Plastida itu memiliki membran ganda ya. Oke, sudah kita temukan tadi, sudah kita sebutkan tadi ya, nukleus punya membran ganda. Mitokondria punya membran ganda dan ini plastida nanti juga punya membran ganda ya. Hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Berfungsi sebagai bahan pembawa zat warna atau pigmen ya. Jenis plastida itu ada 3 ya. Nah ini gambar yang pertama adalah kloroplas. Kloroplas adalah plastida yang memiliki pigmen warna hijau. Dia menghasilkan klorofil untuk berfotosintesis ya. Jadi dia mengandung klorofil, di mana klorofil itu nanti menangkap cahaya dan yang penting untuk energi dalam fotosintesis. Selanjutnya kromoplas, dia adalah plastida dengan pigmen berwarna-warni. Contohnya memberi warna pada bunga seperti zat warna karoten, xanthofil, dan ficosantin. Selanjutnya leukoplas, dia tidak berwarna dan berfungsi menyimpan makanan. Nah tergantung makanan yang disimpannya ya. Kalau dia menyimpan amilum namanya adalah amiloplas. Kalau menyimpan protein namanya proteoplas. Kalau dia menyimpan lemak namanya elaioplas ya. Di plastida ada 3 kelompok.
dan leukoplasnya juga ada 3 kelompok. Oke, bisa jelas ya? Nah, kalau kita lihat lebih jelas ya kloroplas, ini ingat ya bahwa kloroplas ini ditemukan hanya pada sel tumbuhan, karena sel hewan kan nggak berfotosintesis, jadi dia nggak punya kloroplas ya. Nah, jadi itu ada namanya tilakoid, membran tilakoid ya. Nah, kemudian itu ada membran tilakoid ini adalah tempat energi cahaya ditangkap oleh klorofil dan akan diubah menjadi ATP ya. Kemudian itu adalah tumpukan tilakoid, disebut dengan grana ya. Jadi grana itu tumpukan dari tilakoid. Lalu itu ada ruang yang di antara tilakoid ya, namanya stroma ya, tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Kemudian ada membran dalam dan ada membran luar, karena kloroplas tadi memiliki membran ganda ya. Ingat tadi apa aja yang punya membran ganda? Nukleus, mitokondria, dan kloroplas ya. Itu suka ditanya ya, apa saja organel sel yang memiliki membran ganda? Harus tahu ya, nukleus, mitokondria, dan kloroplas, supaya kalian hafal. Jadi diulang-ulang terus ya. Nah, selain yang 3 itu, dia membrannya tunggal ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah sentrosom. Sentrosom terdiri dari 2 sentriol. Jadi sentrosom itu sama dengan sentriol ya. Sentrosom mengandung 2 sentriol gitu ya. Hanya ditemukan pada sel hewan. Jadi pada sel tumbuhan dia tidak ada. Berfungsi mengatur gerakan kromosom saat pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis. Nah, kalau di dalam sel dia kayak gini bentuknya ya. Biasanya yang namanya sentrosom atau sentriol ini jelas terlihat kalau selnya sedang membelah ya. Dimana dia berperan nanti mulai berpisah ke arah kutub yang berlawanan dan membentuk benang-benang spindle untuk menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Jadi sentriol itu penting dalam pembelahan sel, dalam mengatur gerakan kromosom saat pembelahan sel. Baik pembelahan sel mitosis maupun pembelahan sel meiosis. Makanya dia itu nampak jelas kalau lagi sel membelah ya. Tapi kalau nggak membelah dia selalu berduaan di sekitar inti sel ya. Nah, ini dia sentriol yang satu, ini sentriol yang lainnya ya. Jadi mereka berpasangan dan saat sel membelah mereka berpisah gitu ya. Nah, itu kromosom yang mulai ditarik ke arah kutub yang berlawanan dengan benang-benang spindle yang diproduksi dari sentriol. Ya, itu benang spindelnya. Oke, kita lanjutkan lagi badan mikro ya. Badan mikro disebut juga dengan mikrosom atau peroksisom ya. Badan mikro atau peroksisom. Hampir menyerupai lisosom, berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal. Di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase ya. Dalam suatu reaksi oksidasi pada peroksisom dalam sebuah jaringan mamalia yang biasanya kerap disebabkan oleh adanya enzim flavin oksidase dengan memanfaatkan sebuah oksigen yang dijadikan sebagai penerima elektron yang selanjutnya diubah menjadi H2O2. Kemudian pada H2O2 yang berlangsung yang bersifat toksik terhadap sel sehingga harus dilakukan pengubahan menjadi H2O dan juga setengah oksigen dengan enzim katalase yang ada di peroksisom. Jadi organel ini disebut badan mikro karena ukurannya kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer ya. Terdapat 2 tipe badan mikro, yaitu peroksisom pada mamalia, ditemukan pada sel hati dan ginjal. Juga gliosisom ditemukan pada biji jarak, di mana dalam proses konversi cadangan dari lemak yang kemudian akan diubah menjadi karbohidrat. Hal tersebut akan berlangsung di dalam gliosisom endospermae pada saat berlangsungnya perkecambahan. Ya, jadi ingat ya bahwasanya peroksisom ini mengandung enzim katalase yang dapat merubah peroksida air H2O2 menjadi H2O dan oksigen, sehingga zat yang bersifat racun atau toksik tadi menjadi zat yang tidak beracun ya. Jadi dia termasuk menetralisir racun. Makanya banyak ditemukan pada
sel hati dan sel ginjal. Yang paling banyak di sel hati ya, baru di nomor 2-nya adalah sel ginjal. Makanya fungsi hati kita adalah menetralisir racun karena memang banyak yang namanya enzim katalase pada sel-sel hati kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi sitoskeleton ya. Sitoskeleton merupakan jaringan serat dan juga kerangka sel dan kemudian mengorganisasikan struktur dan juga aktivitas di dalam sel, di mana jejaring yang berbekas protein yang kemudian menyusun sitoplasma di dalam sel. Jadi fungsi sitoskeleton itu dapat memberikan kekuatan mekanik pada sel, berfungsi sebagai kerangka sel, dapat membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel yang lain. Nih kalau kita perhatikan ini adalah gambar dari sitoskeleton ya. Di sini ada mikrotubul dan mikrofilamen. Jadi sitoskeleton itu ada mikrotubul dan ada mikrofilamen. Oke, kita lihat yang pertama, mikrotubul. Keseluruhan sel eukariotik mempunyai mikrotubulus. Ya. Struktur batang-batang yang berongga memiliki diameter sekitar 25 nanometer dan juga panjangnya sekitar 200 sampai 25 mikrometer ya. Dan dinding tabung yang berongga tersebut tersusun juga dari protein globular dan juga disebut dengan tubulin. Fungsi mikrotubulus adalah agar dapat mempertahankan bentuk sel atau penopang, penahan atau kompresi. Untuk motilitas sel ya, atau seperti pada silia atau flagel. Jadi untuk pergerakan sel gitu ya. Silia kan rambut getar, flagel bulu cambuk gitu ya. Untuk pergerakan yang terjadi pada kromosom dalam pembelahan sel, di mana dia membentuk sentriol ya. Nanti sentriol membentuk benang-benang spindle gitu. Untuk pergerakan organel sel. Sementara mikrofilamen merupakan batang padat mempunyai diameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen sering disebut dengan filamen aktin karena tersusun dari molekul-molekul aktin. Mikrofilamen adalah seutas rantai ganda atau subunit-subunit aktin yang sedang memuntir. Fungsi mikrofilamen untuk mempertahankan bentuk dari sel atau unsur penahan tegangan, perubahan bentuk dari sel, kontraksi pada otot itu menggunakan aktin dan miosin ya untuk kontraksi otot. Kemudian aliran sitoplasmik, motilitas sel seperti pada pseudopodia atau kaki semu. Pembelahan pada sel mengatur sitokinesis dan pengurutan cincin mikrofilamen setelah karyokinesis. Oke, itulah dia tadi ya, mikrofilamen dan mikrotubul pada sitoskeleton. Sekarang kita lanjutkan lagi vakuola. Nah, ini gambar dari vakuola ya. Ingat ya, vakuola ini adanya di sel tumbuhan ya. Sel hewan itu nggak punya nih vakuola ya, kecuali sel hewannya hewan satu sel ya. Protozoa, hewan satu sel. Contohnya pada paramecium, amoeba, dia punya vakuola, tapi beda vakuolanya. Dia vakuolanya kecil. Dan namanya vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Jadi bukan vakuola seperti ini. Makanya dianggap hewan itu nggak punya vakuola, hanya tumbuhan yang punya ya. Oke, kita akan jelaskan. Vakuola fungsinya dapat menjaga tingkat keasaman atau pH di dalam sel serta menjaga tekanan turgor dan juga hidrostatik. Vakuola menampung produk limbah yang dihasilkan oleh sel sehingga organel lain dapat terlindung dari dampak buruk yang diperoleh dari limbah tersebut. Terkadang, sel dapat menghasilkan racun-racun yang bisa membahayakan kesehatan sel itu sendiri. Dalam hal ini, peranan vakuola adalah untuk memisahkan racun-racun tersebut dari komponen sel lainnya. Vakuola juga memiliki peranan penting pada proses autofag, di mana proses ini merupakan proses katabolisme pemecahan komponen-komponen sel yang sudah tidak dibutuhkan kembali. Dalam proses autofag berlangsung oleh lisosom. Nah, kan kalau pada tumbuhan itu kan dia nggak punya lisosom ya kan? Nah, maka vakuola bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antar biogenesis dan degradasi dalam sel. Jadi, karena sel tumbuhan nggak punya lisosom, ya,
maka fungsi lisosom digantikan dengan vakuola. Ya. Pada tumbuhan digantikan dengan vakuola. Oke. Vakuola merupakan organel yang dapat ditemukan pada sel tumbuhan. Vakuola sendiri memiliki arti berupa ruang di dalam sel. Di dalamnya terdapat cairan atau sel sap berupa rongga yang permukaannya diselimuti oleh membran namanya tonoplas. Cairan ini merupakan campuran antara air juga zat terlarut seperti enzim, lipid, alkaloid, minyak atsiri, garam mineral, serta asam dan basa. Vakuola juga mengandung asam organik, asam amino, glukosa, serta gas. Vakuola juga berfungsi menghancurkan bakteri-bakteri yang dapat menyerang sel di dalam tubuh karena mengandung enzim hidrolisis. Pada sel tumbuhan, vakuola berukuran besar dan hampir ditemukan di seluruh jenis tumbuhan. Vakuola pada sel jamur memiliki fungsi yang hampir serupa dengan vakuola yang terdapat pada sel tumbuhan. Poin yang membedakannya hanyalah vakuola pada sel jamur tidak hanya terdiri dari satu buah ya. Jadi pada jamur tuh banyak vakuolanya, kalau pada sel tumbuhan kan cuma satu tapi besar ya. Hewan tidak memiliki vakuola kecuali pada hewan bersel satu yaitu protozoa. Disebut vakuola makanan untuk mencerna makanan dan vakuola kontraktil untuk mengatur tekanan osmosis sel. Oke, itulah dia tadi organel-organel sel ya. Secara umum baik pada tumbuhan maupun pada sel hewan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Setelah kita tadi membahas tentang organel-organel sel pada sel tumbuhan dan sel hewan ya. Dan juga bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan secara umum ya. Maka di sini kita akan lebih membuat perbedaannya ya agar kamu paham apa sih perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, di sini akan saya berikan 5 perbedaan utama, karena 5 perbedaan utama ini kalau kamu bisa menghafalkannya itu sangat baik sekali ya. Karena soal-soal yang sering muncul itu di 5 poin ini suka ditanyakan perbedaannya ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah dinding sel. Ingat bahwa dinding sel itu ditemukan pada sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Dan ingat tadi kita sudah jelaskan dinding sel itu terdiri dari lamela tengah ya. Di situ ada lamela tengah, ada dinding sel primer, dinding sel sekunder, itu udah bagian daripada dinding sel. Kemudian di dinding sel itu ada plasmodesmata, yaitu celah di antara dinding sel satu dengan dinding sel lain sehingga terhubunglah sitoplasma dari sel satu kepada sel yang lain ya. Kemudian ada noktah. Tadi noktah adalah dinding sel yang tidak mengalami penebalan sehingga bisa juga ditembus oleh zat-zat dari luar sel maupun masuk ke dalam sel gitu ya. Nah, jadi itu ditemukan hanya pada sel tumbuhan. Sel hewan nggak ada itu yang namanya dinding sel ya. Oke, yang kedua adalah perbedaannya plastida. Nah, ingat plastida tadi ada 3 macam ya, kloroplas, kromoplas, leukoplas. Kloroplas tadi tempat fotosintesis, kromoplas memberi warna bunga dan buah, leukoplas menyimpan cadangan makanan ya, seperti protein, proteoplas, kemudian menyimpan amiloplas, menyimpan lemak, elaioplas. Nah, itu hanya ditemukan pada sel tumbuhan, sel hewan nggak ada. Oke, yang ketiga perbedaannya adalah vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan itu ada dan berukuran besar. Beda sama sel hewan itu nggak ada, kecuali hewan uniseluler atau hewan satu sel yang disebut dengan protozoa. Dimanapun ukuran daripada vakuolanya itu pun kecil ya. Dan vakuolanya disebut vakuola makanan untuk mencerna makanan dan vakuola kontraktil untuk mengatur tekanan osmosis selnya. Jadi berbeda dengan yang di tumbuhan itu. Jadi itu adalah perbedaan mereka. Itu 3 poin yang ada pada tumbuhan, tidak ada pada hewan. 2 poin yang tidak ada di tumbuhan, ada di hewan. Yaitu lisosom ya. Lisosom itu tidak ada pada sel tumbuhan. Ada pada sel hewan. Nah, tapi ingat ya, fungsi lisosom pada sel tumbuhan tadi digantikan dengan vakuola karena terdapat enzim-enzim hidrolitik di dalam vakuola ya. Oke, jadi lisosom tidak ada pada sel tumbuhan, ada pada sel hewan. Dan yang terakhir, sentrosom atau sentriol. Ingat ya, sentrosom terdiri dari 2 sentriol. Itu tidak ada pada sel tumbuhan,
ada pada sel hewan. Oke, jadi kamu hafalkan 5 poin perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan ini. Mudah-mudahan kamu lancar menjawab soal-soal yang berkaitan dengan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Oke ya, semoga apa yang disampaikan paham, jelas, mengerti, dan semakin berprestasi di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Bagi kalian yang belum subscribe, like, dan share, bisa mendukung channel ini agar semakin bermanfaat bagi teman-teman kamu yang lain ya. Di-share buat teman-temannya agar semuanya menjadi bermanfaat ya, saling memberikan manfaat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum.